بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu La tataraqqab furughal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka aw wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fih. Jangan menantikan selesai segala halangan, karena yang demikian akan menjauhkan kamu dari mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sesuatu yang engkau didudukkan di dalamnya. Setelah merenungi hikmah yang lalu, kita telah dapat melihat dan menghayati persoalan qadar secara terperinci hingga kepada batas hembusan satu nafas. Pada setiap kali kita didudukkan di dalam medan qadar atau takdir, qadar membawa kita kepada kejadian, suasana, rupa, bentuk, nama-nama, dan lain sebagainya. Masing-masing menarik hati kita kepadanya. Apa saja yang bertindak menarik hati menjadi penghalang untuk kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, perjalanan qadar tidak akan berhenti, maka kewujudan halangan-halangan juga tidak akan habis. Jika kita lemas di dalam lautan qadar, pandangan kita disilaukan oleh warna-warnanya dan kita dimabukkan oleh gelombangnya, maka selama-lamanya kita akan terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita beriman kepada qada dan qadar bukanlah untuk kita lemas di dalam lautannya. Kita hendaklah tahu mengikuti rentak ombaknya dan tiupan anginnya, sambil perhatian kita tertuju kepada daratan, bukan membiarkan diri kita terkubur di dasar laut. Ketika menghadapi ombak qadar, kita hendaklah menjaga perahu yang kita naiki. Perahu tersebut adalah perahu asbab dan perahu tajrid. Jika kita menaiki perahu asbab, kita perlu berdayung dan menjaga kemudinya sesuai mengikuti perjalanan sebab musabab. Jika kita berada dalam perahu tajrid, kita akan ditolak oleh kuasa tajrid, tetapi kita masih perlu mengawal kemudinya agar tidak lari dari daratan yang dituju. Setiap qadar yang sampai kepada kita membawa kita memasuki ruang dan waktu. Pada setiap ruang dan waktu yang kita ditempatkan itu ada kewajiban yang perlu kita laksanakan. Ia merupakan amanah yang dipertaruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Qadar adalah utusan yang mengajak kita memperhatikan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan zatnya yang maha suci, maha mulia, dan maha tinggi. Tidak ada satu qadar, tidak ada satu ruang dan waktu yang padanya tidak terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegagalan untuk melihat kepada ayat-ayat Allah itu adalah karena perhatian hanya tertumpu kepada makhluk dan kejadian yang menjadi asbab musabab yang dibawa oleh qadar. Apabila perhatian tertumpu kepada makhluk dan kejadian, maka makhluk dan kejadian itu menjadi hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hamba akan melihat makhluk dan kejadian mempunyai kesan terhadap sesuatu dan dia lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengawali segala sesuatu itu. Kewajiban si hamba ialah menghapuskan hijab tersebut agar kadar ruang dan waktu yang dia berada di dalamnya dia tetap melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak putus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatannya tidak luput dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mata hatinya tidak lepas dari memperhatikan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingatan dan perasaannya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Setiap qadar, ruang dan waktu adalah kesempatan baginya mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengarah kepada dunia atau kepada akhirat ketika menerima kedatangan sesuatu qadar. Biasanya tarikan kepada dunia kita anggap sebagai halangan, sementara tarikan kepada akhirat kita anggap sebagai jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kedua-duanya adalah halangan karena kedua-duanya adalah alam atau makhluk yang Tuhan ciptakan. Surga, bidadari, kursi dan arsy adalah makhluk yang Tuhan ciptakan. Alam ini kesemuanya adalah gelap gulita. Yang meneranginya adalah karena nampaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama memfatwakan bahwa sembahyang yang terlepas dari waktunya boleh dilakukan mulai secara qada. Sekalipun sembahyang boleh dibuat secara qada atau dilakukan secara qada, tetapi hak Allah Subhanahu wa taala yang telah terlepas tidak boleh diqada. Hamba yang benar-benar menyempurnakan kewajibannya terhadap hak Allah Subhanahu wa taala ialah yang tidak berkedip mata hatinya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira didudukkan dalam suasana atau qadar apapun sekalipun, setiap waktu dan ruang yang dimasukinya adalah jembatan yang menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kekurangan kekhilafan, itu semata-mata kekurangan al-faqir pribadi, dan apabila ada manfaat dan faedahnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu ditunjukkan jalan keridhoannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.